Pak, ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini pelajaran paling gampang, Pak. Aplikasinya buat anak-anak. Gimana? Yang jelas. Masalahnya anak banyak taruh pun ada orang tua paketnya itu jadi masalah. Iya. Caranya gimana nih, Pak? Gimana ini? Nggak jelas suaranya ini. Tadi dubbing. Gini, Pak. Anak-anak kan banyak yang punya HP nih. Ya, terus? Ya jangan anak, makanya gini, kaitan dengan ini harus kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Dalam kondisi ini harus dilibatkan orang tua, begitu. Ya, siswa ya pasti nggak ada yang punya HP lah, yang punya kan orang tuanya. Ya kan? Nah, mohon pengertian orang tua dengan kondisi seperti ini harus dipahami, ya. Karena proses pembelajaran kan harus tetap berjalan begitu. Ketika berjalan, maka kan salah satu dituntut untuk kita tetap berinteraksi dengan siswa. Di antaranya adalah dengan menggunakan HP gitu. Sampaikan ke orang tua. Jadi HP ini digunakan untuk apa? Ya, untuk proses pembelajaran di antaranya begitu. Bisa dengan menggunakan WA, ya kan? Bisa. Nah, tergantung kita deh guru-guru nih, bisanya menggunakan aplikasi apa, kemampuan apa yang kita miliki terkait dengan kondisi seperti ini sekarang. Ya, bisa menggunakan tadi ada Google Classroom, ada menggunakan WA, ya, masih banyak lagi yang lain, kan gitu, ya. Gini, Pak. Ini kan kalau kita bikin soal nih. Ya gimana? Bikin soal aja. Kemudian kita foto. Selain anak-anak melalui HP nanti anak-anak kirim jawabannya melalui HP juga. Nanti bukan aplikasi gitu. Jadi semacam kita WA. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan ada soal gitu. Nah, kita kan persoalannya, masa kita mau soal terus kan nggak mungkin. Anak kan harus diajar, harus dilatih, iya kan? Anak, contoh misalnya matematika, anak usahanya dari mana kalau nggak diajarin gitu. Nah, nanti saya kasih contoh Bapak Ibu, nanti saya kasih ke Bu Yanti, ya bagaimana salah satu proses pembelajaran dengan menggunakan WA gitu ya. Jadi saya sampaikan itu, ntar saya kasih ke Bu Yanti. Nih, nanti bagaimana dengan WA, jadi ada penjelasan, jadi jangan langsung ke soal, ya jangan langsung ke soal, ya ada penjelasan dulu dari gurunya gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Ini perlu saya sampaikan, karena kita gratisan ya menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini, itu durasinya hanya 40 menit. Jadi kata Pak, betul. Jangan soal. Dikasih ya, dan harus variatif. Ya, ada soalnya jangan esai terus gitu ya. Variatif misalnya ya anak suruh keadaannya misalnya kondisi sekarang ini ya. Bagaimana kondisi sekarang gitu. Jangan melulu, nah misalnya hafalan, anak suruh hafal gitu. Anak suruh rekam aja itu. Hafalannya dikirim berupa rekaman gitu. Bisa itu kan. Ini kondisi sekarang banyak ini dah, banyak doa, ya, banyak zikir, ya kan? Ya dekatkan juga siswa dengan Allah, itu aja kuncinya. Ya, dekatkan diri misalnya apa? Anak misalnya hafal Quran, hafalnya di yang biasa itu di aja tuh.
kalau bisa ada kewajiban setiap hari sholat duha gitu misalnya gitu kan biasa sekolah kan ada tuh rutinitas kok bisa tetap dilaksanakan itu sholat duhanya, baca Qur'annya, siswa ditanamkan juga itu. Kalau bisa harus ada laporannya tiap harinya juga itu, misalnya sholat duhanya bagaimana, sholat fardunya bagaimana, dilaporkan. Misalnya sekolah kalau siang kan ini kan sekolah misalnya sampai jam berapa jam 3 gitu kan ada sholat zuhurnya tuh. Nah anak suruh kasih gambar lagi sholat gitu, suruh foto, ibunya suruh foto kirim ke kita gitu Foto, lagi ya. sholat. Iya. Terus ketika anak baca Quran juga dipoto itunya dan dipoto kalau dibikin video lihat bacanya. Jadi setiap kegiatan halo Pak? Iya. Jadi setiap pembelajarannya harus ngambil foto gitu ya? Iya, di ini siswa tetap itu Foto gitu. juga dipoto. Anak lagi baca Qurannya dipoto gitu. Di bawahnya kan ada tanggalnya tuh tanggal berapa dia ini. Gitu. Ada mau tanya lagi nggak tuh? Silakan yang lain. Emang sebenarnya untuk penggunaan sosial media, pengertian ada Pak? Mana? Ya anak-anak yang kita bisa pakai itu, kita ada gitu. Kita link belum semuanya. Ini suaranya jadi nggak jelas karena kami Gabung Pak, gabung. Ngumpul lagi. Jadi anak-anak belum semuanya Pak paham. WIP-nya cuma dapat radius meter gitu. Semuanya paham aplikasinya untuk pengisian dari link-link itu. gimana maksudnya? Apa sih link? Anak-anaknya belum paham buka-buka link itu. Gak yang ini aja, yang sederhana yang bisa dikerjakan siswa. Ya. Iya kesiapan. Iya, karena memang lagi-lagi emang kondisinya. Iya. Masih banyak kendala-kendala yang penting kita senantiasa belajar itu aja kuncinya. Ya. Iya. Terus penggunaan platform yang Bapak ajarkan sudah dipakai gitu. Ya. Pembuatan soal dengan Google Form sudah dipakai. Iya, kan kemarin saya sudah ajarin tuh cara membuat aplikasi mulai dari Quizzes, kemudian Tesmos kan udah saya kasih juga ya. Aplikasi Tesmos. Iya. Masuk. Suaranya nggak jelas ini, fisik. Bapak Ibu ya, tolong kayaknya ini suaranya kurang maksimal ini karena ada terjadi dubbing satu sama lain gitu ya. Jadi ini kenapa bisa jadi gini karena memang gerak kita itu
karena Bapak Ibu ini dalam satu ruangan, jadi suaranya juga kurang bagus gitu satu sama lain, jadi berisik gitu. Jadi supaya lebih bagus memang harus fokus ya di ruang apa artinya jangan di ruang yang sama gitu, harus di tempat yang berbeda satu sama lain gitu. Ya. Nah, ini kenapa terus terang Bapak Ibu, suara Bapak Ibu ini saya matikan biar Bapak Ibu bisa cukup dengar saya saja gitu. Bisa, jadi bisa kita maka tadi kan saya udah bilang kalau dengan menggunakan aplikasi ini ya, kita bisa menjadi narasumber, bisa menjadi moderator ya, bisa menjadi peserta gitu. Nah, yang sekarang yang saya lakukan Bapak Ibu hanya sebagai peserta begitu. Ya, jadi Bapak saya nggak dengar suara Bapak Ibu kenapa? Memang semuanya saya matikan supaya apa? Biar nggak terlalu berisik satu sama lain gitu nggak. Jadi cukup fokus saya saja yang bicara begitu. Dan ini juga Bapak Ibu bisa saya rekam ya. Suaranya bisa nanti saya kasih di videonya setelah ini. Lihat pasti ya bicaranya banyak gitu ya. Oke. Ini juga nanti bisa di print screen untuk ininya bisa diambil gambar-gambarnya. Tadi saya bukan saat lengkap itu mesti saya ambil gambarnya ya. Ini sekarang tinggal hanya 4 orang ya. Oke. Itu saja ya. Nanti ini buat sebagai pembelajaran kita kali ini ya. Saya mohon maaf karena suaranya juga terlalu ramai gitu ya. Ya, demikianlah saya ucapkan selamat bekerja ya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.